مرحبا أهلا النوادي. Kemudian yang kedua, tasfiyatul mu'minin. Allah ingin menyeleksi orang-orang beriman di antara orang-orang yang iman yang lemah, atau orang-orang yang munafik, atau orang-orang yang pura-pura dekat dengan Nabi, ternyata dalam hatinya menyimpan kedengkian, menyimpan permusuhan, menyimpan rasa benci dan seterusnya. Dari mana peristiwa ini bisa dijadikan seleksi dan juga Allah menfilter orang-orang beriman yang nanti 3 tahun berikutnya mereka akan diperintahkan hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Allah ingin menjadikan orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasul dari Makkah menuju ke Madinah adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat. Orang-orang yang terpilih. Tidak cukup hanya sekedar menyatakan 2 kalimat syahadat, tapi ada pembuktian iman itu dengan perbuatannya. Maka Allah perintahkan Rasul setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, sebenarnya itu peristiwa tidak ada yang tahu. Makanya disengaja dipilih waktu malam agar perjalanan ini sifatnya rahasia. Kalau memang ingin ditunjukkan, tidak jalan Al-Isra ini tidak diperjalankan di malam hari, di siang hari biar orang-orang kafir lihat saja. Tapi tidak, sengaja dipilih waktu malam karena ini perjalanan sifatnya privasi, rahasia. Tapi Allah Ta'ala yang perintahkan Nabi untuk menceritakan. Allah yang perintahkan, padahal tidak ada yang tahu. Tapi yang diperintahkan ini menceritakan hanya peristiwa Al-Isra, bukan peristiwa Mi'raj. Sebab kalau Al-Isra saja mereka belum mampu menerimanya, sedangkan perjalanan itu hanya dari rute dari Makkah, Yathrib, Bukit Turi Sinai, Bethlehem, kemudian Baitul Maqdis. Masih perjalanan geologi, perjalanan yang ada di bumi. Maka tidak perlu cerita Mi'raj. Kalau Mi'raj lebih dahsyat dari Isra, karena sudah berbicara perjalanan langit. Maka Allah Ta'ala perintahkan Rasul menyampaikan kepada mereka, mengkisahkan kepada mereka peristiwa Al-Isra. Kalau Al-Isra saja mereka tidak percaya, maka bagaimana mungkin mereka bisa percaya kepada peristiwa Mi'raj? Maka Allah perintahkan, pertama kali Nabi ceritakan itu kepada siapa? Kepada orang-orang beriman, orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Ternyata banyak yang menolak itu. Ada yang ragu, ada yang keluar dari agama Islam, ada juga yang percaya, tetap meyakini. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, au kama qala, ya, lau ab'ad min dzalika la usaddiquh. Kalau Nabi sampaikan yang lebih dahsyat daripada Isra wal Mi'raj, saya percaya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab itulah disebut As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lain banyak yang keluar dari Islam, banyak yang mengingkari. Bersamaan juga Nabi sampaikan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, yang mereka mengatakan fa innahu majnun, dia orang gila. Masa dalam waktu setengah malam itu dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke Makkah, diingkari itu. Padahal ini adalah bentuk apa? Sengaja Allah perintahkan Nabi ceritakan kepada orang kafir maupun kepada orang Islam, untuk Allah seleksi mana di antara mereka yang punya keimanan yang kuat kepada Nabi, percaya tidak kepada Nabi. Wa jami'u ma ja'a bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Ya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka wajib diterima. Ternyata benar, banyak yang tidak menerima juga, keluar. Ini Allah sedang menyeleksi nih, yang imannya lemah dikeluarkan mereka. Karena setelah itu 3 tahun ada perintah hijrah.
Sehingga yang mengikuti Nabi hijrah orang-orang yang punya iman yang kuat, karena setelahnya banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Kalau imannya lemah tidak akan mampu. Setelahnya ada perang Badar, ada perang Uhud, ada Khandaq dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat tidak akan mampu bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan tersebut. Oleh sebab itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagian dari mereka rela menjual diri untuk Allah, rela mengorbankan nyawanya untuk ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah yang disebut orang-orang yang berhijrah. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, Rasul bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu wal mujahid man jahada nafsah. Orang yang berhijrah adalah orang yang mampu meninggalkan seluruh apa yang Allah larang. Dan orang yang mujahid, dia mampu melawan dirinya, hawa nafsunya. Nah, mereka ini ya yang lolos seleksi, yang akan menemani hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama sejarah mengatakan 3 tahun setelahnya perintah hijrah. Dari mulai peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, 3 tahun berikutnya Nabi diperintahkan hijrah. Jadi Nabi berdakwah kurang lebih 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinatul Munawwarah. Jadi jumlahnya 23 tahun. Baik, berangkatlah Rasul. Beliau hijrah ke Madinah, mulailah beliau membangun peradaban di sana, dan dakwah ini akhirnya berjalan terus sampai di zaman kita saat ini. Nah, ini semua sudah settingan dawabit dari Allah Subhanahu wa taala ya, sudah diatur oleh Allah. Itu hikmah yang kedua atau pelajaran yang kedua. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah seleksi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, atau orang yang imannya hanya ikut-ikutan atau iman yang lemah, sehingga dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.